Oke, cek cek cek. Tes 1 2 3. Mari kita lanjutkan untuk video sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya itu kan kita terkait dengan satu populasi ya. Terkait dengan satu populasi. Kita sudah bahas untuk Wilcoxon Sign Rank Test for one population. Nah, kali ini lanjut saja kita Wilcoxon Sign Rank Test ya, masih sama ya. Wilcoxon Sign Rank Test untuk dua populasi. Ya, jadi Wilcoxon Sign Rank Test. Bentar. Sebentar dulu. Saya mau lihat sebentar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Wilcoxon Sign Rank Test for match pairs. Kalau teman-teman ingat ya di bab 10 ya. Match pairs itu adalah dua populasi independent. Jadi dependent population. Two population dependent. Nanti ada lagi kalau yang independent. Nah, sekarang yang two population dependent. Langsung aja deh. Jadi dia juga punya tiga kemungkinan seperti hal yang sama di chapter 10, tapi dia itu median. Oke. Jadi kalau kita H0HA ya, H0HA-nya itu bukannya mu tapi M. M apa? MD gitu aja deh ya. Ada sama dengan 0, MD tidak sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Ada MD lebih dari sama dengan 0, MD kurang dari 0. Ada MD kurang dari sama dengan 0, MD lebih dari 0. Oke, ini two tails. Ini adalah left tails. Ini adalah right tails. Oke, nah kita langsung saja deh ke soalnya ya. Jadi sebenarnya sama saja ya, hampir mirip. Cuma beda dia menguji median. Jadi kita langsung saja ke soal. Kemarin kita sudah mengerjakan yang ini ya, yang pertama nih. Bukan, maksudnya di video sebelumnya. Nah, di sini kita punya dua populasi ya, dependent. Jadi before after ya, before after. A diet center claims that it has the most effective weight loss program in the region. Its advertisement says participants in our program really lose weight. 5 clients of this program are weight on the first day of the diet and then 3 months later. Nah, jadi hari pertama dan 3 bulan setelah diet ya. Jadi hari pertama diet dan 3 bulan setelahnya. Jadi before after ya. Nah, jadi yang pertama specify the null and alternative hypothesis to test the diet center's claim. Klaimnya apa? Participant in our program really lose weight. Kalau lose weight berarti before itu lebih tinggi dari after. Ya kan? Lebih tinggi. Jadi really ya, jadi enggak apa at least, tapi really, kalau really itu berarti lebih dari sudah pasti ada perbedaan yang jelas. Jadi tidak ada sama dengan di sini karena dibilang really lose weight. Nah, berarti kalau kita konstruk H0 dan HA-nya seperti apa? Nah, ini kita kontrak H0 dan HA nomor 2 ya. H0 dan HA-nya. Nah, MD kita pengen dia lebih dari 0 ya kan, mean difference, karena before itu lebih dari after, karena ini adalah berat badan dan diet ya, in case diet ini kurang dari 0. Oke, jadi ini adalah right tails, so we right tails. Oke, right tails. Nah, apalagi selanjutnya mari kita melakukan hal yang sama ya. Cuma kalau sebelumnya itu kan kita kurangi dengan median hypothesis, tapi kalau di sini kita kurangi dengan another population ya. Jadi population 1 dikurangi population yang kedua. Oke, jadi mari kita kurangi aja gitu ya. Itu disebut sebagai difference X dikurangi Y. Sebut saja ini X gitu kan, ini Y. Nah, jadi berapa difference-nya kalau kita kita coba ya. Jadi
dia dikurang dia gitu kan. Nah, kita scroll down. Oke, kita dapat seperti ini. Apalagi yang kita lakukan? Absolute value. Biasa. Kita absolute value kan. Echo di atas. Atau seperti ini aja. Oke. Absolute value. Lalu kita scroll down ke bawah. Oke, setelah itu kita lakukan rank for X and rank for Y. Oke. Nah, mari kita lakukan ranking, tapi biar mempermudah ya. Soalnya ini cuma 5 ya. Jadi gampang. Tapi terserah, kalau gue sih biasanya gini. Ini sama gue ya gue sort aja gitu kan, smallest to largest. Expand the selection, yes of course. Nah, kita udah punya nih ya, expand the selection. Nah, berarti apa? Ini ada ranking 1, ada ranking 1 sama-sama negatif. Sorry ini bukan rank for X ya, kita ini rank for negatif. Sorry, lupa. Ini negatif, ini positif. Yang kita pakai adalah yang positif. Jadi masih sama ya, kita pakai T T statistik ya, tapi T capital bukan T test gitu, bukan ya. Oke, nah jadi ranking 1 dan ranking 2 untuk rank for negatif ya, ataupun untuk keseluruhan dia sama ya, 1 di sini. Jadi 1 ditambah 2 berapa? 3 dibagi 2 1,5 ya. Kalau lupa dilihat di video sebelumnya untuk konsep. Jadi ini adalah 1,5. Ini juga 1,5. Jadi 1 2 langsung ke 3. Ini 3. Ini 4, ini 5. Oke. Apa yang kita lakukan? Kita sum of rank ya kan. Kita lakukan, kita sum. Oke, 3 dan 12. Tapi biasa kita harus cek ya. Ceknya gimana? Checking. Jadi dia itu harus nilainya adalah sama dengan N dikali N plus 1. Oke, jadi N seperti ini, N dikali N plus 1 dibagi 2. Hasilnya harus sama seperti T minus plus T positif. Jadi 3 tambah 2 15. Hasilnya harus segitu. Oke, mari kita coba ya. N-nya berapa? Di sini N-nya masih 5 ya, ada 5. Oke, jadi 5 dikali 6 dibagi 2. Oke, 5 kali 6 30 bagi 2 15. Oke, berarti masih sama ya, 15. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita baca lagi soalnya apa ya? Calculate the value of the test statistic T. Ya, berarti 12. Karena ini kurang dari 10, maka kita tidak bisa approach ke normal distribution. Oke, jadi kita pakai appendix A di table 6. Oke. Nah, jadi mana tes statistiknya? Itu adalah ini. Kita warnakan biru ya, seperti sebelumnya. At the 5% significance level, what is the decision rule? Nah, maka kita cek di sini appendix A untuk table 6. Ini dia ya, upper and lower Wilcoxon sign rank. Ini masih sign rank. Kita apa? Kita one tail and right tails ya, one tail dan di kanan. Dengan tingkatnya berapa? Kita juga tahu ya, 5% one tail. Oke, ini dia 5%. Dia right ya. Untuk N-nya berapa? N-nya 5, berarti 15. Oke, 15. Di sini T-nya 12. Nah, jadi test statnya berapa? T-nya, test statnya sama dengan 12. Sementara T critical-nya sama dengan 15. So, karena test stat kurang dari T critical, so we do not reject 0. Oke, so we do not reject karena T statnya kurang dari T critical. Nah, jadi
yang menyatakan bahwa atau kita tidak memiliki bukti untuk mendukung statement yang menyatakan bahwa median lebih dari 0 atau berat badan itu berkurang di 3 bulan setelah melakukan diet gitu ya. Untuk mediannya, nilai median berat badan itu tidak berkurang atau tidak, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa median berat badan setelah 3 bulan itu lebih rendah dari hari pertama diet kayak gitu. Oke, nah itu saja sih sebenarnya. Nah, apakah dia bisa di normal approximation? Yes, dia bisa. Bagaimana caranya? Caranya masih seperti yang sebelumnya, masih sama ya. Dilihat aja di video sebelumnya, karena video sebelumnya itu approach to normal distribution, yaitu pakai Z, dimana kita cari mu T dan standar deviasi T. Oke, mu T itu akar dari N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 per 24 itu ya. Terus untuk standar deviasinya, itu tadi standar deviasi gitu. Kalau untuk mu nya N dikali N plus 1 dibagi 4 gitu. Nah, apalagi itu saja untuk ini penjelasannya. Kita bisa lanjut ke selanjutnya ya. Untuk selanjutnya itu kita dua populasi tapi sebentar. Dua populasi tapi independen. Oke, kalau tadi itu dependen, maka kita coba ke independen. Nah, apa itu? Jadi dua populasi. Oke, dua populasi. Ini masih non parametrik ya, non par. Statistik non par, dua populasi tapi dependen. Tadi dependen sudah. Berarti ini adalah independen. Oke, jadi dua populasi independen pakai apa? Namanya bukan Wilcoxon sign rank test lagi, tapi Wilcoxon rank sum test. Oke, perhatikan perbedaannya di sini ya. Jadi kalau tadi Wilcoxon sign rank test, jadi untuk satu populasi dan dua populasi match pairs, Wilcoxon sign rank test. Tapi untuk dua populasi independen, kita pakai Wilcoxon rank sum test. Oke. Apa sih perbedaannya? Sebenarnya sama sebenarnya Wilcoxon rank sum test ini. Cuma ya ada perbedaannya di sini, yaitu adalah Wilcoxon rank sum test. Pertama tadi ya, bahwa populasinya independen, jadi populasi satu tidak mempengaruhi populasi yang lain. Dan untuk melakukan ranking di sini tuh digabung. Kalau tadi itu kan dipisah gitu ya. Ada before after, ada dikurangi median gitu kan. Nah, tapi kalau di sini digabung, gimana maksudnya? Langsung saja, tapi sebelum itu contoh dulu nih. H0 HA biasa gimana? H0 HA-nya gini. H0 HA gitu ya. So ini agak cepet aja ya, kalau teori di video sebelumnya gitu di dalamnya aja. Kalau di sini kan kita cepet aja ya. Nah, kalau tadi kan median difference, kalau ini lebih ini lagi, jadi M1 kurang M2 gitu ya, sama dengan 0. Ini adalah M1 dikurang M2 tidak sama dengan 0. Oke, dia juga bisa ya seperti biasa, M1 dikurang M2 lebih dari sama dengan 0, M1 dikurang M2 kurang dari 0, dan seterusnya ya. Sebentar, sebenarnya ini belum di ini sih ya, tapi ini auto. Kalau kita bikin A3 ya, udah kelebihan justru. Oke. Nah, bisa juga apa, M1 dikurang M2 kurang dari sama dengan 0, M1 dikurang M2 lebih dari 0. Ini two tails ya, two tails. Ini left, one tail ya, one tail left, ini one tail right. Oke, lanjut saja. Jadi apa? Gimana caranya? Ya udah, langsung saja kita ke soal lagi, balik lagi gitu kan. Nah, ini udah oke ya, kita save dulu. Ketiga nih, yang ketiga gimana? Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, soalnya gini. Bank
employs two appraisers when approving borrowers to mortgage. It is imperative that the appraisers value the same types of properties consistently. To make sure that this is the case, the bank asks the appraisers to value 10 different properties. Okay. The following data are also available on the text website labeled appraisals. Nah, oke, kita punya dua appraisals ya. Dia menilai 10 properti. Jadi masing-masing menilai 10 properti. Penilai pertama misalnya untuk properti 1 dia $235.000. Yang kedua dia berpendapat $239. Sebenarnya ini lebih ke mungkin asumsi makro, lebih ke suku bunga, liquidity dan lain-lain, seperti itu sih. Nanti teman-teman belajar lah ya untuk menilai properti ya. Di manajemen keuangan mungkin ada juga. Yang pertama, specify the competing hypothesis atau cap rate ya, disebut sebagai cap rate, capitalization rate, cap value, capitalization value. Nah, yang pertama, specify the competing hypothesis to determine whether the median difference between the values from appraiser 1 and appraiser 2 differs from 0. Jadi, apakah dia ada perbedaan atau tidak, gitu doang sih sebenarnya, untuk membuktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sorry. Oke. Sorry. Ada berita sedikit ya. Oke. Jadi gimana? Nah, kamu perhatikan baik-baik, dilihat baik-baik di sini, perhatikan baik-baik. Dia itu harus kita lakukan ranking, secara langsung. Jadi tidak perlu dikurangi, tidak perlu dilakukan apapun itu. Jadi kita lakukan kita lakukan ranking secara langsung. Oke. Nah, sebentar ya. Ya, kita lakukan ranking secara langsung. Dari apa? Dari value-nya ini. Nah, gimana caranya? Oke, jadi gini. Pertama adalah value from appraiser 1, dia punya 10 nilai kan. Nah, kita taruh di mana ya? Taruhlah di sini misalnya. Ada sini misalnya yang gini. Kita taruh seperti ini, ada 10. Oke, jadi ini udah berapa? 8, 9, 10. Oh, no. Not like that. Oke, gini. 2, 3, 7, 9, 10. Benar gak? Ini ada 11. Hapus 1. Oke, nah ini ada 10 nih. Ya. Oke, bikin seperti ini ada 10 kan. Satu lagi. Kok seperti ini sih? Ada berapa? 10. Oke, ada 10. Oke, satu lagi kita bikin dia langsung aja deh. Kita bikin seperti ini, tapi 10 ke bawah lagi ya. Tapi dia 2 gitu loh. Oke, kita lihat sini tadi udah benar 10, 11 apa? 10. Oke. Nah, tapi dia 2 nih. Jadi kita blok ke bawah gitu. No, not like that. Oke. 1, 2. Oke, dari gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nah, kita copy nilainya tadi. Tapi sebelum itu kita hilangin dulu lambang dolar di sini. Oke. Setelah hilang kita copy nih. Persatu sini. Oke. Kita jembrengin nomor 2 di sini. Oke, ada 2 nih. Apalagi? Ya udah, kita lakukan sort ya kan. Kita lakukan ranking smallest to largest, expand selection. Udah. Gimana? Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lakukan ranking. Nah, jadi kita lakukan ranking nih.
whatever happen, mau 1-2 1-2 ini digabung, mainnya agak beda ya total ranking. Nah ini 235.000 bisa ada di sini. 190 yang lain udah oke ya sebenarnya. Yang lain oke, kecuali ini apa, kenapa 230 ini 235.000 kan? Iya, kenapa di sini? Sebentar, dia harusnya ada di 235 ya. Sini dong kan 239. Oke. Kita taruhlah ini, bisa kita insert 235. No, kebal, salah. Bawahnya berarti. Oke, gini ya. No. Oke, nah ini kan udah sesuai nih ya. Coba kita lihat 190. Terus sudah. Oke, udah. Nah, jadi gimana? Yaudah kita lakukan ranking. Kita lihat di sini ada yang sama nggak? Nah, tapi kita coba aja dulu, ranking aja dulu gitu, 2 3 gitu kan. Oke, kita lakukan ranking. Ada yang sama nggak? Kita lihat 190, 195, 224, 225, 239, 264, 271, 310, 319, 350, 352. Ada yang sama. 14, 15 sama. 14 tambah 15 berapa? 29. Dibagi 2 berapa ya? 14,5 deh. Oke. Terus 440. Oke, 515, 525, 55. Oke, itu doang. Oke, sudah. Apa lagi? Setelah itu kita pisahin. Ranking appraisal 1. Oke. Rank for appraisal 1 gitu ya. HPP 1 kita singkat saja gitu, appraisal 1. Nah, ini rank for appraisal 2. Oke, rank for appraisal 1, rank for appraisal 2. Appraiser 2 1. Appraiser 1. Appraiser 2. Appraiser 1. Appraiser 1. Oke. 2. 1 terus dan seterusnya ya. Terus 17 ini, terus 2 terus ini kan 18 19 20. Oke, sudah. Nah, kita lakukan seperti itu, kita cek. 2 1 2. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lakukan seperti ini. Kita jumlahkan juga. Nah, jumlahkan tapi bentar. Nah, di sini kita sebut sebagai W ya, Wilcoxon. Oke, Wilcoxon rank test kita sebut sebagai W gitu ya. Nah, tapi tetap aja kita sama aja, menjumlahkan aja itu basically. Oke, kita jumlahkan aja. Oke. Nah, di sini kita sebut sebagai ini adalah W1, yang adalah W2. Nah, kita harus mengecek juga nih. Cara ngeceknya gimana? Kita cek juga kan. Cara ngeceknya begini, N1 dikali gini. Jadi begini ya cara ceknya. Cek sebenarnya sama. Ceknya adalah N ya. Ini N kali N plus 1
dibagi 2. Nah, cuma ya kan? Cuma di sini n-nya itu adalah n1 plus n2. Oke. Jadi n1 plus n2. Oke, jadi ada berapa? 20 dikali 21 dibagi 2, ya kan gitu. Coba berapa? 20 kali 21 bagi 2 gitu. Berapa? 210. Kalau kita jumlahkan ini berapa? 110 juga. Jadi sudah benar. Oke. Oke, jadi apa yang kita pakai? Nah, di sini ada ketentuan. Kita pakai W1 atau W2 itu ada ketentuannya. Gimana ketentuannya? Gini. Kita balik ke ini dulu ya. Kapan kita pakai W1, kapan kita pakai W2, atau kita sebut sebagai apa namanya? Tes statistiknya ya. Pertama adalah jika N1 kurang dari sama dengan N2. Oke, jika N1 kurang dari sama dengan N2, maka kita pakai W, itu adalah W1. Untuk skenario kedua, jika N1 lebih dari N2, oke. Jika N1 lebih dari N2, kita pakai apa? Baru kita pakai W2. Oke, jadi kalau misalnya sama seperti hal yang kita sekarang, kita pakai W1. Nah, W1 berapa? W1-nya 102,5. Kita balik. Jadi W1 kita adalah 102,5. Nah, kita baca soal dulu. Apakah disuruh normal approximation atau tidak? Calculate the value of the test statistic. Assume the normal approximation for t. Oke. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Agak berbeda dengan apa namanya, Wilcoxon sign rank test untuk normal approximation. Wilcoxon rank sum test untuk normal approximation itu seperti ini. Oke, kita jadi kita cari tes statistik ya. Ini satu deh. Jadi sekarang seperti biasa kita butuh Z ya. Z-nya apa? Jadi ini adalah W yang kita punya tadi, terus dikurang dengan mu W dibagi standar deviasi dari W, kan gitu. Cuma kan kita belum punya nih mu W, standar deviasi W ya. Nah, gimana? Ya udah, kita cari. Nah, ini adalah apa? N1 plus N2 plus 1 dikali dengan minimum observation dari N1, N1, N2. Jadi minimum observation. Kalau misalnya sama apa, ya udah salah satu aja dipilih gitu loh. Tapi kalau ada yang satu misalnya 10, N1 10, N2 5, ya ini itu masukkan 5. Tapi kalau N1 10, kan kita jumlah observasinya 10 sama 10. Ya udah, pilih aja salah satunya 10 gitu kan, sama. Tapi dia dibagi 2. Oke, nah udah kita langsung saja deh. Nah, mu kita berapa? 10 tambah 10 kayak 21 di sini dikali dengan minimumnya berapa? 10 bagi 2. Oke. 5. 1 kali 5 berapa? 105. Gitu kan. Oke, nah jadi kita punya mu ya sekarang. Mu W sekarang kita punya. Kita cari apa lagi? Kita cari standar deviasi dari W. Standar deviasi dari W itu gimana? Dia itu adalah akar dari N1 N2, jadi N1 kali N2 ya, dikali N1 plus N2 plus 1. Nah, kalau sebelumnya kita bagi 24, sebentar.
Sebelumnya itu kan kita bagi bro, kita bagi 24 kalau nggak salah ya. Tapi kalau sekarang ini kalau Wilcoxon rank sun test itu kita bagi 12. Nah, jadi akar dari 100 ya, 100 dikali 21 bagi 12. Sorry. Dia akar dari 2100 ya kan, bagi 12 di sini bagi 3 ini 4 ya, bagi 3 ini 700, berarti kita coret lagi di sini 25, berarti 250 kan. Kalau ini berapa sih, 700, 100 aja kan, bagi 4 25 ya kan. Berarti akar dari 25 kali 7, akar dari 25 kali 7 ya. Aku ada kalkulator ya sini. Ada, bentar. Bah, 13,2 ya. Jadi 21 2100 bagi 12. Oke. Ya, 13,2. Di sana review 13,2. Oke, jadi kita masukin saja ke sini. Jadi sama dengan W-nya berapa tadi? W-nya tuh 102,5. 102,5 dikurang berapa mu-nya? 105 dibagi, bentar, ini apa sih? Oh, ini two tails ya, ini two tails kan, difference tadi HA nya. Kedua itu derivasinya itu berapa? 13,2. Berapa nih sebenarnya? Cek iya, mana? 2,5 kurang 105 gitu ya. Nah, oke, dibagi dengan 13,2. Jadi jawabannya adalah minus 0,2 ya, minus 0,2. Adalah minus 0,2. Oke. Nah, ini adalah apa? Z. Nah, kita bandingkan dia dengan apa? Dengan critical value ya. Untuk berapa persen nih? Bentar dulu. Soalnya gimana? At the 5% significance level, what is the decision rule? Kan kalau 1,95 ya, 5% ya. 1,95. Jadi minus 1,95. Nah, berarti Z stat 0,2 lebih dari 1. No. Nah, Z stat di sini itu kan berapa? Minus 0,2 sama minus 1,95. Jadi dia ini apa? Dia ini ada di kanannya ya. Dari minus 1,95. Jadi bukan di kirinya. Kalau kirinya kan rejection rule. Nah, karena dia ada di kanannya, atau gini aja, absolute Z stat ya. Absolute Z stat itu kurang dari absolute Z critical ya. 0,2 kan kurang dari, maka so we reject 0. Sorry, we do not reject 0. Aduh, kepencet ke sini. So we do not reject 0. Kalau lebih dari baru reject, kan ini kan
kurang dari, so we do not reject null. Jadi apa? Jadi dia tidak terlalu berbeda, tidak ada bukti bahwa terjadi perbedaan tuh dari median 1 dan median 2 untuk tails ya gitu. Oke. Itu ya tadi. Is there sufficient evidence? No, there is no sufficient evidence to conclude that the appraisers are consistent in their appraisals. Are not consistent? No, the appraisal is consistent ya. Karena sama gitu. Oke. Oke. Ya, karena tidak ada perbedaan. Kita lanjut saja untuk ke selanjutnya. Kita itu terkait dengan Kruskal-Wallis. Apa itu Kruskal-Wallis? Ya cepet aja ya. Jadi kalau di sini tadi kan dua populasi ya, dependent match pairs ya. Itu adalah Wilcoxon sign rank test, independent sample, Wilcoxon rank sum test. Nah sekarang lebih dari 2 populasi, oke? Jadi apa? Bayangkan adalah ANOVA one way, oke? Kalau ANOVA one way untuk parametric testnya, kalau ANOVA two ways itu untuk ANOVA two ways itu ANOVA one ways itu parametric test. Kalau non parametric test kita pakai Kruskal-Wallis test. Jadi more than 2 population more than 2 population and non parametrics ya. So, kita pakai Kruskal-Wallis tes. Kruskal-Wallis tes apa? Ya sama aja sebenarnya mah kayak one way ANOVA ya, tapi dia median aja. Jadi H0 HA-nya gini. Apakah M1 sama dengan M2 sama dengan M3 atau tidak? Not all population. Perhatikan baik-baik. Kalau sebelumnya kan not all population mu, tapi di sini ada not all population medians are equal. Ini contohnya ada 3 ya. Sebenarnya bisa lebih, bisa 4 gitu ya. Jadi more than 2 population. Oke, ini contoh untuk HA ya, seperti one way, very typical, very same dengan ANOVA one way. Bentar. Ini charger dulu, kita cas dulu ya. Sebentar, oke. Nah, oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, agak cepet aja. Oke, yang pertama isi a quality control manager wants to test sorry. Sebentar ya. Bentar, sorry. Bentar. Sorry ya kalau ini bentar. Agak kurang ini juga, banyak minum. Sebentar ya.